anak-anak yang tergabung dalam PPA Among Tresno beserta keluarga. Sekarang ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19, di mana sebenarnya kita tidak mau berada dalam situasi tersebut. Ruang gerak kita terbatas dengan protokol COVID-19, bahkan ada konsekuensi bila kita berkegiatan di luar rumah dengan tidak mengikuti protokol COVID-19. Seperti kalau kita tidak memakai masker, ada ganjaran sosial yang diberikan oleh pemerintah. Konsekuensi yang diberlakukan karena mempunyai satu tujuan, memberikan efek jerah kepada kita supaya kita disiplin melakukan protokol COVID-19 agar supaya kita tidak terpapar virus corona. Selanjutnya, saudara terkasih oleh Yesus Kristus, kita berada dalam satu situasi yang tidak nyaman, tetapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Mazmur nomor 23 ayat 4 memberitahukan kepada kita, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Siapa yang beserta? Tuhan beserta kita. Dalam terjemahan yang lain berkata seperti ini, aku tidak akan takut karena Engkau menyertai aku, untuk menjaga dan membimbing aku sepanjang jalan. Tuhan akan menjaga, membimbing, menyertai sepanjang jalan. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih oleh Yesus Kristus. Dan itulah yang namanya berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, anak-anak dan serta keluarga yang terkasih sebagai penerima manfaat, di mana kita harus mengetahui bahwa Tuhan memakai PPA untuk memberkati kita. Tuhan memakai PPA untuk memberkati kita. Saya mengajak kita melihat dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Dalam terjemahan firman Allah hidup berbunyi seperti ini. Karena Tuhan adalah gembalaku, maka segala keperluanku terpenuhi. Bagaimana cara Allah memenuhi kebutuhan kita? Salah satunya Tuhan memakai PPA untuk memenuhi kebutuhan kita. Melalui apa? Melalui program penerima manfaat. Itulah cara Tuhan untuk memenuhi akan kebutuhan kita. Jadi, PPA dalam program penerima manfaat adalah salah satu cara Tuhan memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan kita lupakan, jadikanlah Tuhan sebagai gembala agung hidup kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala agung hidup kita, apa yang dialami oleh Daud, Tuhan memenuhi kebutuhannya, bisa menjadi bagian hidup kita. Ada dua hal yang kita pelajari. Jangan takut, Tuhan beserta. Yang kedua, jadikanlah Tuhan sebagai gembala agung. Haleluya. Amin. Orang tua, anak PPA, saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mengucap syukur karena berkat Tuhan sampai hari ini untuk PPA kita masih terus mengalir. Bapak Ibu, ada kabar gembira kalau besok tanggal 22 September kita akan ada pembagian sembako lagi. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberkati kita. Sekalipun para sponsor banyak yang terdampak COVID Corona, tetapi mereka masih mempunyai hati buat kita semua, khususnya buat anak-anak PPA, untuk membagi berkat buat kita. Nah, silakan diperhatikan untuk ketentuan kita mengambil sembako besok tanggal 22 hari Selasa besok ya. Yang pertama, silakan semua orang tua yang mengambil tetap akan menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, yang semuanya sudah disediakan oleh PPA. Kemudian yang kedua, silakan semua orang tua juga membawa tas belanja. Kita ingat bahwa kita mendukung program pemerintah Go Green supaya kita meminimalkan tas plastik. Jadi silakan semuanya membawa tas belanja. Kalau bisa yang kemarin dibagikan oleh PPA itu, silakan itu dibawa oleh orang tua.
Berikutnya, silahkan semuanya akan datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nanti jadwal akan di-share di grup kelas masing-masing, di grupnya mentor. Akan dimulai start yang pertama itu jam 1 siang. Ya, jam 1 siang semuanya akan tepat waktu sesuai jadwalnya. Kemudian, nah, tidak kalah penting ketika orang tua datang untuk mengambil sembako, ada tiket nih yang harus dibawa oleh orang tua. Yaitu apa tiketnya? Tugas anak-anak. Ya, hari Jumat kemarin kita sudah bersama-sama belajar bersama dengan mentor masing-masing dan ada tugas. Ya, ada tugas yang dibagikan oleh para mentor yang harus dikumpulkan oleh anak-anak besok pada waktu pengambilan sembako. Jangan lupa ya orang tua ya. Jadi tolong banget, karena kita sudah diberkati, kita juga harus melaksanakan kewajiban anak-anak. Ya, silakan besok orang tua akan membawa tugasnya anak masing-masing untuk dibawa dan akan diserahkan kepada petugas. Kemudian orang tua akan mengambil sembako sesuai haknya. Nah, selain mengambil sembako, orang tua nanti juga akan membawa surat. Ya, konsep surat anak yang sudah ditulis oleh anak, dan nanti silakan orang tua akan membantu anak-anak untuk menuliskannya di rumah. Bapak Ibu dan anak-anak, ada beberapa ketentuan surat yang sebenarnya sudah biasa kita lakukan, tetapi Bu Nuni ingin mengingatkan kembali. Yang pertama, tulislah surat itu sama persis dengan konsep surat yang dibawa, yang ditaruh di dalam map hijau. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi, sama persis. Kemudian yang kedua, gunakan pulpen hitam, dan pastikan bahwa pulpen itu tulisannya tidak menembus tintanya sampai ke belakang surat. Ya. Kemudian yang ketiga, kolom tanggal itu dikosongkan, tidak usah diisi. Nanti Ibu Utami yang akan mengisinya. Semuanya harus mengosongkan kolom tanggal. Ya, untuk kotak kedua dari atas dan kotak paling bawah yang ada tulisannya terjemahan atau translate itu tidak boleh ditulisi atau digambar. Kosongkan saja. Sudah diberi tanda silang ya, tidak usah diberi apa-apa. Kemudian kotak yang tidak ditanda silang itu bisa digambar atau ditulisi ayat mas yang dipilih oleh anak-anak. Jangan lupa sertakan juga alamat ayat itu, misalnya dari mana, Matius pasal berapa, ayat berapa ya, jangan lupa itu dituliskan. Nah, berikutnya yang terakhir, mewarnai gambar itu harus pakai pensil warna, tidak boleh pakai krayon ataupun spidol. Ya, baik, ketentuan surat itu tolong dipatuhi semuanya. Terima kasih. Silakan semuanya akan mendengarkan informasi ini dan terus bersyukur karena berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.